Bisa tahu isi gudang atau isi toilet. Kalau isi toilet udah pasti isinya pupita kan. Mending isi gudang aja deh. Kakak, coba lihat isi gudang kita, Kak. Karena kita di rumah yang sama, jadi pasti isi gudangnya sama kan. Loh, kenapa Kak? Ada yang aneh ya? Isi gudangnya strip, ini artinya gudang kita kosong dong. Ya, pantas saja selama ini kita tuh nggak diizinin Mama buat masuk ke dalam gudang itu. Ya udahlah, itu artinya kan emang nggak ada apa-apa yang perlu dilihat. Mama dengar kalian ngomongin gudang ya. Jangan sekali-sekalinya kalian masuk ke sana karena di dalamnya itu bahaya. Kalau gudangnya kosong, kenapa bahaya mah? Karena di sana itu pengap. Nanti kalian berdua nggak bisa nafas. Aduh, takut. Feli, saya minta tolong kamu taruhin sapu ini di dalam gudang ya. Oh, iya Bu, dengan senang hati. Loh, kenapa Ibu kayak ketawa licik gitu? Oh, ternyata karena isi gudangnya itu sampah semua. Ya, ketahuan deh. Pasti Ibu nggak mau nyium bau sampahnya kan? Makanya suruh saya taruh sapu ini. Ayolah Feli, please. Ibu tuh nggak tahan soalnya Ibu alergi sama bau sampah. Hah, emangnya bisa ya alergi sama bau sampah? Ya udah deh Bu, tapi... Iya Ibu ngerti, nanti Ibu bakal kasih nilai tambahan. Nah, gitu dong. Kalau gitu saya mau. Ternyata beruntung juga bisa lihat isi gudang. Selesai. Woi Val, rumah lo di blacklist buat dikunjungi. Hah? Di blacklist gimana? Iya, jadi orang-orang tuh nggak boleh berkunjung ke rumah lo karena katanya rumah lo tuh bahaya. Ya ampun, ada-ada aja ya orang buat gosip. Mana ada rumah gue bahaya, malah bagus banget. Masa lo yang punya rumah nggak tahu sih kalau gudang lo itu ada sesuatu? Gudang gue, kebetulan gue bisa lihat isi gudang seseorang dan tadi gue lihat isi gudang rumah gue itu nggak ada apa-apa. Kayaknya penglihatan lo salah deh. Mending lo ulang lagi lihat isi gudangnya. Atau bisa juga kekuatan gue yang error. Kalau gitu gue lihat dulu deh isi gudang lo apa. Beras? Iya, gue ngestok beras di dalam gudang gue dan sekarang gudangnya udah penuh. Kalau sampai gudangnya penuh itu artinya lo punya ratusan karung beras. Nah, berarti sekarang udah kebukti. Mending lo lihat lagi deh isi gudang orang-orang rumah lo itu apa sih? Kakak. Dek, kebetulan banget kakak mau lihat lagi ya isi gudang kamu. Hah, mainan? Kita udah beda rumah Kak, ini aja aku mau pindahan soalnya aku dikasih rumah baru sama Mama. Itu artinya kakak nggak bisa lihat isi gudang rumah ini lewat kamu dong. Ya udah kalau nggak bisa, mending kakak lihat punya kakak sendiri, kan kakak masih tinggal di rumah ini. Oh iya bener juga tuh idenya, 3, 2, 1. Ih, masih strip. Mama pamit dulu ya. Tunggu mah. Isi gudang Mama. Aduh, ngapain sih kamu masih mikirin isi gudang rumah ini? Lagi pula isi gudangnya itu kosong dan dikunci. Kamu nggak boleh masuk. Soalnya kata warga-warga, kayaknya hal ini nggak perlu dikasih tahu Mama deh. Soalnya nanti Mama malah ngamuk. Warga bilang apa? Nggak ada mah. Gue yakin pasti sistemnya ini error. Sebenarnya isi gudangnya pasti ada, bukan strip kayak gini. Oke, gue udah nyusun rencana nih. Ih, makin aneh kamu. Ya udah kalau gitu Mama pamit dulu, soalnya Mama ada kerjaan. Iya Mah, hati-hati ya. Kalau Mama pergi, gue bakal menyusup masuk ke dalam gudang itu. Oh iya, jangan iseng-iseng kamu buka gudang itu ya. Mama peringatin kamu. Iya Mah. Gara-gara dilarang sama Mama, diperingatin sama Mama, gue jadi nggak berani buat buka gudang ini. Kalau gitu gue main sama teman-teman aja deh. Loh, kok kayak ada yang buka pintunya dari dalam? Jangan-jangan ada orangnya lagi. Kalau gitu gue harus lihat kan? Hah, tuh kan bener ada orangnya. Kalau gitu gue ngintip. Kan udah kebuka kuncinya jadi gue bisa masuk seenaknya. 3, 2, 1. Halo. Tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong, mending isi saldo lah, udah jelas. Nah, gawat, Mama baru aja kemalingan, jadi Mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak, Ma? 1 miliar, Nak. Mama bohong ya, isi saldo Mama aja masih 1 miliar. Bilang aja Mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih, Nak. Udahlah, aku nggak perlu duit Mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Hah? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapet imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan lo? Udah jelas serius lah, Tiara itu kan keluarganya konglomerat, lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi Del. Kalau saldo lo, ide, walaupun gue kismin tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Dela. Lo punya kekuatan ya, lo bisa bantu gue. Fail gawat, katanya Bu Guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed, katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu Guru kan terkenal kismin banget. Ya kan, udah pasti dia nggak bisa bayar, mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo
saldo lo. Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue Kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000, maaf kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya, aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga. Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, mah lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu. Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa Bu Guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan Bu Guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya Bu Guru. Nggak boleh, beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke, lo duluan ya Vel, soalnya gue kebelet boker. Ih, Keisha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapet imbalan. Tunggu, isi saldo ibu. Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa? Bisa tahu isi tas atau isi bekal? Ya jelas isi tas dong. Kalau isi bekal kan cuma makanan doang. Kalau isi tas bisa macem-macem. Hah? Kamu kenapa dek? Masih sama tas kamu yang dulu itu, nggak ganti-ganti. Ih, gini-gini juga isi tas aku berharga kak. Feli, kamu bisa lihat isi tas ya? Coba tebak isi tas mama deh. Isi tasnya mama? Hah? 1 kuadriliun. Emangnya cukup mah di tas sekecil itu? Bukan cash kok, cuman kartu doang isinya. Wah keren, artinya kita orang kaya kan mah. Bagi dong ya kan dek? Loh, adek mana mah? Adek emang aneh belakangan ini, tapi tadi dia kayak lari ketakutan gitu bawa tasnya. Oh iya, tadi aku nggak sempet lihat isi tasnya mah. Nggak usah deh, siapa tahu kan itu emang privasi dia, Vel. Ayolah, masa cuma saya yang dihukum di sini, bukan saya gerbang. Saya kan cuma telat 1 detik. Aturan adalah tetap aturan. Lagian salah kamu, kenapa kamu telat mulu sih? Ayolah Pak, baru kali ini saya lebih awal daripada biasanya. Saya cuma telat 1 detik, biasanya kan saya telat 5 jam. Tetap saja, tidak boleh. Ih, Bapak gimana sih? Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Kalau gitu saya lihat isi tas Bapak aja deh, isi tas Bapak. Alamak, jangan-jangan. Astaga, jangan diucap dan jangan disebarin. Oke, kali ini saya izinin kamu deh buat masuk. Tapi dengan syarat kamu nggak boleh sebarin isi tas saya apa. Oh gitu, jadi saya pegang rahasia besar Bapak nih. Oke deh, makasih banyak Pak. Wih Vel, itu adek lo buat owner di sekolahnya. Hah? Gak biasanya, bukannya adek gue itu culun ya. Jadi dia juga polos dong harusnya. Tapi asal lo tahu, bikin ownernya tuh mukulin para cowok di sekolah. Yang bener aja lo. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama isi tasnya ya. Kalau bisa tahu sih Vel, dia mukulin para cowok itu sambil nunjukin isi tasnya ke mereka. Waduh, kalau gitu gue harus buru-buru lihat dong. Kira-kira apa sih yang disembunyiin sama adek gue selama ini? Tunggu dulu, lo belum bayar. Cara bayarnya liatin dulu isi tas gue. Apaan sih? Hah? Kecoa? Iya, gue sengaja mau nakutin lo. Lo mau kecoa goreng nggak? Kabur! Adek. Aduh, kayaknya bocah-bocah udah pada bubar nih. Kemana ya mereka? Apa benar kamu walinya Hani? Iya bener Bu. Saya kakaknya. Ada apa ya sama adik saya? Kebetulan banget ketemu di sini. Ada hal yang mau saya omongin tentang isi tas adik kamu. Oh iya Bu. Kebetulan saya penasaran juga sih apa isi tasnya itu. Menurut saya sih ini hal yang penting banget. Jadi kamu harus kasih saya ini. Hah? Ya ampun, ternyata ibu udah meras banyak orang ya. Pantas saja di tas ibu ada banyak uang. Kok bisa ketahuan? Kak, ayo kita pulang. Nah, kamu muncul di saat yang tepat deh. Jadi saya nggak perlu bayar ibu lagi deh. Adek, kamu ceritain ke kakak deh. Ada kejadian apa sih hari ini di sekolah? Isi tasnya aneh. Ya udah Kak, tapi kakak janji ya jangan kasih tahu mama tentang isi tas ini. Aduh, emang sepenting apa sih isi tas itu deh? Paling juga isinya mainan. Karena di pikiran kamu tuh cuma mainan 7/24. Kali ini beda Kak, ini tentang orang dewasa loh. Yang bener aja kamu deh. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit Kak. Kalau gitu aku titip tas ini ke kakak dulu ya. Sementara aku ke toilet dulu Kak. Feli, mumpung adek kamu lagi ke toilet, jadi kamu buka aja isi tasnya itu. Soalnya mama juga penasaran loh. Iya juga sih Ma, soalnya dari tadi tuh aku lihat isi tasnya adek tuh loading mulu. Mungkin karena isinya terlalu dewasa. Kalau gitu aku harus ngintip kan? Sebelum buka kamu harus bismillah dulu. Soalnya kan takut nanti kamu kaget atau kecewa sama hasilnya. Iya, oke Ma. Kalau gitu aku buka dulu ya. Bismillah. Loh, bisa tahu isi tas atau isi brankas? Isi brankas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi brankas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi brankas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah iya ya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah?
Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi berangkas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti berangkas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Kesha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya berangkas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Ih, lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya berangkas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh diem, mending gue lihat isi berangkas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan berangkasnya itu disumbangin sama orang. Marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi berangkas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi berangkasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi berangkas lo gue lihat? Buat apa juga takut? Isi berangkas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan. 1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue? Wah, Tiara, nggak salah gue temenan sama lo. Nggak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan nggak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo nggak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi berangkas lo aja 100 juta, gue nggak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo nggak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini, nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara, katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku nggak bilang apa-apa ya Kak, soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah, apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku Kak, aku berdosa, tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu Kak, setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget dan aku yakin kakak nggak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke, maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue udah dapet berita dari Dela, katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat lihat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya? Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama adek. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang. Tahu nama teman atau nama musuh? Di kota gue kan dilarang punya musuh, jadi udah pasti nama teman kan? Kesha, kita kan temenan pas kecil, jadi mau kan lo temenan sama gue lagi? Lo lupa kalau kita udah putus pertemanan? Ayolah, lo kan juga nggak punya teman. Gue tuh udah temenan lama sama Tasya dan lo jangan harap buat temenan sama gue lagi. Terus gue harus temenan sama siapa dong buat ngebuktiin ke adek kalau gue juga lebih baik daripada dia? Lo butuh teman? Kalau gitu tanya Tiara Dela aja. Guys, gue denger dari Kesha katanya kalian butuh temen ya? Tapi kita udah nemu temennya. Feli, jangan harap lo bisa masuk geng kita ya. Emangnya siapa teman kalian? Sena. Kalau Tiara, Sena juga. Sena itu adalah teman terbaik gue di sekolah ini. Kita kali, Ti. Gue nggak pernah dengar orang yang namanya Sena di sekolah ini. Ya elah, lo kudet kali. Bu, yang namanya Sena di sekolah ini siapa ya? Oh, Sena itu murid yang baik, cantik, pintar pula. Ibu juga tahu. Jangan-jangan tuh kan bener dugaan gue. Selain sebagai murid, Sena itu adalah teman baik saya juga. Mana ada murid yang bisa temenan sama guru. Kamu kayak kesel banget sama Sena. Hati-hati nanti diamuk sama warga. Ibu dengar ucapan saya ya. Saya bakal cari tahu siapa si Sena ini. Bu, sini saya aja yang bantu. Oh nggak usah, ini ditaruh aja di meja biar nanti Sena yang bantuin saya. Sena terus. Iyalah, kalau bisa dibilang dia tuh murid yang perfect banget. Saya mau ketemu sama si Sena itu. Oh nggak bisa, dia tuh orangnya private banget. Jadi kalau kamu mau ketemu, kamu harus janjian. Awas saja ya tuh orang karena dia udah ngerebut posisi gue. Sena, keluar sekarang juga. Aduh, kalau caranya kayak gitu nggak akan berhasil. Jangan-jangan mereka semua halu lagi. Ma, aku lapar nih. Kamu tunggu di kamar dulu ya bareng yang lain, soalnya mama baru angkat anak. Mama adopsi. Ya ampun, kalau gitu tambah rame dong rumah kita. Iya, namanya Sena tuh, adek kamu lagi main sama dia di kamar. Tunggu. Sena? Ya ampun, kenapa mama izinin dia main sama adek? Dia itu orangnya jahat banget, mah. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya, dia tuh kan saudara kamu. Mama bener-bener kalau sampai terjadi sesuatu sama adek, aku bakal salahin mama. Lihat aja ya Sena, gue bakal kasih pelajaran kalau. Loh, dikunci pintunya. Dek, Hani, buka pintunya cepet.
Waduh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kayak gini gue harus dobrak kan. Astagfirullah.